Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya Berna Detemite, guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 ND. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang potensi dan sebaran sumber daya alam, maka kali ini kita akan mempelajari tentang AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Materi ini berkaitan dengan lingkungan alam yang ada pada saat ini dan akan berdampak pada lingkungan yang akan datang. Jadi, pembangunan berkelanjutan dan AMDAL ini saling berkaitan, di mana dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah tanpa menghancurkan lingkungan yang sudah ada. Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Adakah kerusakan lingkungan akibat pengelolaannya yang sembarangan? Atau adakah warga di sekitarmu yang membuang sampah sembarangan? Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Informasi apa yang bisa kalian temukan dengan memperhatikan gambar-gambar tersebut? Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada yang membuang sampah di laut, ada yang membuang sampah dan bahkan limbah industri langsung ke sungai, ataupun terlihat ada yang membuang sampahnya langsung di jalan-jalan. Nah, dengan memperhatikan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pembuangan sampah yang sembarangan akan merusak pemandangan. Mungkin juga bisa mendatangkan bau yang tidak sedap atau polusi udara, atau juga bisa mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan juga dapat mencemari lingkungan. Polusi dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Nah, kualitas atau mutu lingkungan ini adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Misalnya di suatu tempat, udaranya yang masih alami atau tidak tercemari polusi, atau mungkin airnya tidak tercemari oleh limbah-limbah industri. Jika kualitas lingkungan menurun, akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan ini adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu. Contoh misalnya, pembuangan limbah pabrik ke sungai mengakibatkan terganggunya ekosistem air tawar. Ikan-ikan yang berada di sungai akan terganggu dengan adanya limbah yang menjadi penyebab pencemaran air. Nah, untuk itu, dalam rangka menjaga mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran atau polusi. Salah satu cara penanggulangannya terjadinya pencemaran tersebut adalah dengan adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Apa itu AMDAL? Apa tujuan dan fungsi daripada AMDAL? Dan apa manfaat dari AMDAL tersebut? Mari kita simak video ini selengkapnya. Masih berkaitan dengan polusi atau pencemaran lingkungan. Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah secara administratif. Secara administratif maksudnya upaya pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
Contoh misalnya dengan dikeluarkan undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1982. Nah, dalam hal ini pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Sehingga dalam hal ini setiap orang juga berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Atau dengan kata lain, setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Yang kedua, secara teknologis. Artinya cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit-unit pengelolaan limbah industri sendiri sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Misalnya begini, sebuah industri menghasilkan limbah cair. Limbah cair tersebut adalah jenis limbah yang banyak dihasilkan dari kegiatan proses produksi sebuah industri. Sehingga limbah cair itu sering identik dengan limbah industri. Banyak sekali kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kurang tepatnya penanganan limbah cair sehingga bisa mencemari sumur-sumur warga. Yang seharusnya sebelum limbah cair itu dibuang ke sungai harus dinetralisasi dulu oleh perusahaan atau pengelola dari industri tersebut. Yang ketiga, secara edukatif. Secara edukatif ini artinya dengan memberikan penyuluhan. Melalui cara ini masyarakat akan semakin menyadari bahwa akan bahaya pencemaran lingkungan. Selain itu, masyarakat juga akan terdorong untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Nah, dari penjelasan tersebut, kemudian kita sudah mengetahui bahwa AMDAL merupakan salah satu cara untuk pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif. Sehingga dari kasus tersebut, maka AMDAL sangat-sangat dibutuhkan. Apa itu AMDAL? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dijelaskan bahwa AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Nah, biasanya dalam kajian dampak positif dan negatif tersebut itu disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Yang kedua, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa AMDAL dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tidak rusak karena adanya kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam artian bahwa pembangunan itu tetap dilakukan dengan tidak merusak lingkungan yang sudah ada. Atau dengan kata lain bahwa AMDAL bisa meminimalkan kerusakan pada lingkungan seperti terjadinya berbagai polusi.
Sehingga pada dasarnya itu AMDAL dilakukan agar bisa mengetahui kemungkinan dampak-dampak apa yang bisa ditimbulkan dari adanya suatu proyek, usaha, atau kegiatan tertentu. Misalnya begini, salah satu contoh kegiatan yang memang membutuhkan AMDAL adalah pembuatan TPA yang baru, proses reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan dalam suatu pulau, sampai membangun usaha pabrik yang besar, sehingga seluruh bentuk pembangunan tersebut bisa dipastikan akan berdampak besar pada lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu pada manusia ataupun alam. Sehingga dengan dilakukannya AMDAL, maka diharapkan proses pelaksanaan usaha atau pengelolaan bisa menekan dan juga meminimalisir dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari proyek tersebut. Selain itu juga mungkin pihak pelaksana atau pengusaha ataupun pengelola juga bisa memberikan pilihan lainnya untuk lingkungan yang terkena dampak pengerjaan proyek. Apa tujuan dan fungsi daripada AMDAL? Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk atau dampak negatif bagi lingkungan. Sedangkan fungsi daripada AMDAL antara lain yang pertama, sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha ataupun kegiatan lingkungan hidup. Yang kedua, sebagai masukan dalam menyusun desain yang sifatnya teknis dalam suatu rencana dan juga kegiatan usaha. Yang ketiga, sebagai masukan dalam menyusun suatu rencana pengelolaan dan juga pemantauan suatu lingkungan hidup. Yang berikut sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi dari bencana usaha ataupun kegiatan tertentu. Sedangkan yang berikutnya adalah sebagai acuan ataupun rekomendasi izin usaha maupun kegiatan. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi daripada AMDAL. Sekarang kita masuk pada manfaat dari AMDAL. Manfaat AMDAL yang pertama adalah bagi pemerintah. Manfaatnya antara lain yang pertama, menghindari kerusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan juga keselamatan masyarakat. Yang kedua, menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan masyarakat dan juga proyek-proyek lainnya. Yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak. Yang keempat, mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum diolah. Yang kedua, manfaat AMDAL untuk pebisnis. Yang pertama, manfaatnya adalah lebih mudah dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar karena tidak memberikan dampak yang buruk pada mereka. Yang kedua, operasional usaha akan lebih aman dan juga terjamin. Yang ketiga, bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bila ingin membuka usaha baru atau cabang baru yang lebih dipercaya oleh investor, pemerintah, ataupun masyarakat sekitarnya. Yang berikut pemanfaatan AMDAL untuk masyarakat. Yang pertama adalah pihak masyarakat akan mengetahui lebih awal terkait dampak suatu rencana bisnis ataupun kegiatan tertentu. Yang kedua, AMDAL akan memberikan ketenangan karena di dalamnya ada usaha untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih. Dan yang ketiga, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan perawatan
dan juga mengontrol kegiatan di dalamnya. Nah, demikianlah beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan AMDAL. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.